Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini judulnya Tanpa Perjumpaan dengan Allah. Saudaraku, Allah adalah realitas yang selalu real time dan benar-benar nyata. Tapi hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh mau berurusan dengan Dia, yaitu mereka yang berani melepaskan segala sesuatu. Allah adalah realitas, bahkan di atas segala realitas. Dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Ia lebih dari segala realitas, sebab Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia tidak diciptakan dan tidak diadakan. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Sebenarnya banyak teolog, pemimpin gereja dan jemaat Kristen yang masih hidup dalam keberagamaan kosong. Mereka memiliki pengetahuan tentang Allah tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka membangun hidup kekristenan hanya didasarkan pada doktrin yang mereka akui sebagai kebenaran. Mereka hanya sibuk dengan doktrin tetapi mereka tidak sibuk dengan Allah secara pribadi dalam perjumpaan konkret dengan Allah. Itulah sebabnya Allah yang mereka kenal adalah Allah yang hanya di pikiran, bukan Allah yang dijumpai langsung secara konkret. Karena pengajarannya berkeadaan demikian, maka kekristenan seperti itu sudah menjadi standar gereja dari abad ke abad selama ratusan tahun. Dan kita melihat hari ini bagaimana gereja-gereja di Eropa telah menjadi gereja-gereja yang sepi, bahkan berubah fungsi, bahkan bukan hanya berubah fungsi menjadi kafe, store, menjadi gudang, hanya tempat orang main konser, tapi juga berubah menjadi rumah ibadah agama lain. Tragis, saudara. Semakin tahun gereja mengalami kemerosotan yang sangat tajam, bahkan nyaris membuat kekristenan punah di negara-negara barat, yang dahulu dikenal sebagai negara Kristen, yang memiliki segudang teolog dan seminari atau sekolah tinggi teologi. Kenyataan bahwa Allah membiarkan gereja termegah di dunia, Hagia Sophia, menjadi rumah ibadah agama lain merupakan peringatan bahwa kekristenan agamawi memuakkan dan mengecewakan hati Allah Bapa. Banyak orang Kristen sibuk berdebat, saling menyakiti, tetapi tidak hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan secara benar. Hal ini mestinya menjadi peringatan bagi orang Kristen. Kalau Arius dan Athanasius hidup dan melihat kenyataan ini, mereka akan menangis dan baru bisa melupakan perdebatan doktrin mereka mengenai Tritunggal, mengenai hakikat Allah dan Kristus dan seterusnya. Ya, tahun 300 sekian, 325. Harus jujur diakui banyak teolog barat yang menjadi dosen-dosen seminari dan rohaniwan-rohaniwan di gereja hanya cakap berteologi tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah secara real. Kemerosotan kekristenan yang terjadi di masyarakat barat menjadi peringatan yang harus kita perhatikan dengan serius. Tidak sedikit gereja yang berubah fungsi, benar ini. Dan yang menyedihkan itu menjadi rumah ibadah agama lain. Hal ini menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam kehidupan Kristen palsu sehingga tidak berkuasa mengubah masyarakat. Banyak teolog, para pemimpin gereja dan jemaat Kristen dengan khidmat menyelenggarakan liturgi. Di dalamnya mereka berdoa, menyanyi dan penyembahan kepada Allah serta mengucapkan kredo atau pengakuan. Tapi sebenarnya mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan tidak hidup dalam kehendaknya. Ketika Byzantium ditaklukkan musuh, kalau Kristen mereka kuat, mereka tidak pindah agama. Tapi dengan Byzantium jatuh, sekarang ini menjadi Turki, seluruh orang Kristen berubah agama. Karena memang mereka tidak memiliki kekristenan yang benar. Dalam kemerosotan kekristenan yang sudah berlangsung berabad-abad, Allah hanya menjadi isi pengetahuan yang disebut teologi, tanpa mengalami perjumpaan dengan Allah secara real. Mereka juga cakap berdebat dan berapologetika, yaitu menjelaskan, meluruskan atau mendebat mengenai iman Kristen dengan agama lain. Tapi mereka tidak menunjukkan kehidupan anak Allah seperti yang diperagakan oleh Yesus. Ini menyedihkan. Yang mereka temukan hanyalah ilmu mengenai Allah atau teologi,
bukan mengalami perjumpaan secara konkret dengan Allah. Sungguh malang mereka berbicara mengenai pendamaian oleh karya salib, tetapi tidak hidup dalam perdamaian dengan Allah. Tidak heran kalau banyak teolog, para pemimpin gereja sampai jemaat tidak mengalami perubahan konkret. Tidak ada pengalaman dengan Allah. Nah, seperti tadi saya katakan, bagaimana Byzantium, Konstantinopel, yang sekarang menjadi Turki, itu orang Kristen, dulu pusat Kristen itu. Kok sekarang bisa pindah agama? Ya karena Kristennya memang Kristen agamawi. Beda dengan orang-orang Kristen abad mula-mula yang teraniaya begitu hebat, tetap saja kokoh, bahkan mampu mewarnai seluruh Eropa. Tidak heran kalau banyak teolog, para pemimpin gereja sampai jemaat tidak mengalami perubahan kodratnya, karena teolognya juga cuma punya ilmu, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Memang secara usia, melalui perjalanan waktu, seseorang bisa lebih bertambah tenang, bijaksana, dan baik, yang disebut sebagai dewasa mental, tapi belum tentu itu merupakan sebuah perubahan kodrat menjadi seperti Yesus. Sejatinya, saudaraku, mereka belum menemukan Allah. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah pasti memperagakan hidup Yesus. Mempelajari pengetahuan atau ilmu tentang Allah melalui berbagai media bukan sesuatu yang sulit, karena hal itu bisa didapat tanpa mempertaruhkan segenap hidupnya. Tetapi yang berat adalah perjuangan untuk mengalami perjumpaan dengan Allah dan hidup di dalam kesuciannya. Sebab harga pertaruhannya adalah seluruh kehidupannya. Itu. Ya, perjuangan untuk mengalami perjumpaan dengan Allah itu adalah seluruh hidupnya harus dipersembahkan. Artinya tidak mengharapkan kesenangan dari dunia ini dan bersedia hidup suci. Di dunia hari ini nyaris tidak kita temukan manusia yang semakin serupa dengan Yesus. Pada umumnya para teolog, pemimpin gereja, dan jemaat Kristen masih hidup dalam kewajaran seperti manusia lain yang bukan umat pilihan. Keadaan ini membuat para teolog, pemimpin gereja, dan orang-orang Kristen pada umumnya di seluruh dunia tidak mampu menghadapi pengaruh dunia yang jahat. Tidak mampu menghadapi dunia kita yang fasik, yang nihilistis, yang materialistis, yang sekularistis dengan berbagai isme, panseksualisme, alkoholisme, dan lain sebagainya. Ini menyedihkan, saudaraku. Dan kita melihat bagaimana para pemimpin, teolog, pendeta di Eropa tidak mampu menyelamatkan gereja dan masyarakatnya. Dan ironisnya mereka tidak menyadari kegagalan tersebut. Gereja yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang hanya mengenal Allah dari ruangan akademi seminari atau sekolah tinggi teologi biasanya menciptakan atmosfer suasana kekristenan tanpa perjumpaan dengan Allah. Biasanya, tentu tidak semua. Sementara kelompok gereja-gereja yang melakukan karunia-karunia roh, yang menekankan karunia-karunia roh dan mujizat hanya berfantasi mengenai Allah tanpa memperagakan kehidupan Yesus, dan sebagian mereka pada umumnya, tidak semua tentu, jatuh dalam teologi kemakmuran, di mana kekristenan menjadi sarana atau dijadikan sarana untuk memperoleh kehidupan yang mudah dijalani di bumi dengan segala pemenuhan kebutuhan jasmaninya, menekankan mujizat dan hal spektakuler yang itu menjadi kebanggaan, bahkan kemudian jadi kesombongan. Menjadi peringatan bagi kita, banyak orang Kristen yang sibuk dengan dunia, dengan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak sibuk dengan Allah. Saudaraku, mari kita sadar, mari kita bertobat, mari kita berubah. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.